game yang kedua nih yang akan kita saksikan sih. Apakah memang akan ada perubahan? Oke guys, sekarang kita ke draft pick ya guys ya. Sebenarnya kalau ngomongin Dari overworld tuh Kick cukup ini oke ya. ngeban Joy sama Novaria ya guys ya. Gini aja nih. Untuk Joy itu kan masih enak dijadikan XP dan dijadikan jungler ya guys ya. Kemudian untuk Novaria itu enak banget kalau dijadikan mid laner, karena damage-nya itu kalau main mage sama MM di late game itu pedes sekali ya. Kemudian dari Onyx ini ngeban Nolan ya guys ya. Nolan ini kan masih lumayan pedes ya walaupun sudah di nerf. Enak banget dijadikan jungler. Kemudian untuk Faramis ini lumayan enak dijadikan mid laner ya, tapi tak jarang juga dijadikan roamer. Karena ultinya itu bisa memberikan nyawa tambahan bagi satu tim ya guys ya, enak banget kalau buat open war. Kemudian dari Gig ngeban Matilda ya guys ya, Matilda ini lumayan enak kalau dijadikan roamer ya guys ya, karena mobilitasnya tinggi. Kemudian dari Onyx ngeban Guinevere ya guys ya, Guinevere ini lumayan enak dijadikan jungler ataupun roamer ya guys ya. Kemudian dari Geekfam ngepick Ruby ya guys ya. Untuk Ruby ini kemungkinan ditaruh di roamer ya guys ya, karena merupakan salah satu hero power dari Baloske ya guys ya. Kemudian dari Onyx ngerespon Vexana sama Cloud ya guys ya. Untuk Cloud ini kan juga merupakan salah satu hero dari cewek ya guys ya. Dan Cloud ini kan lumayan lincah ya guys ya, bisa ngegocek-gocek musuh. Ditambah lagi blessing duetnya itu bisa jumping ke backline dari Geekfam ya guys ya. Kemudian untuk Vexana ini lumayan enak buat counter setup ya guys ya, jadi bisa ngebalikin keadaan. Ditambah untuk skill 1 dari Vexana itu menyusahkan ya. Dari Geekfam ngepick Arlot sama Kari ya guys ya. Untuk Arlot itu masih fleksibel, tapi kemungkinan ini di XP ya guys ya. Kemudian untuk Kari ini di gold lane ya guys ya. Dan Kari ini merupakan salah satu MM anti tank ya guys ya. Jadi ketika di late game itu tanknya itu jadi empuk ya guys ya, karena basic attacknya tuh lumayan cepat ya, ngandalin attack speed. Biasanya kalau 3 item sudah jadi itu enak banget ya, kayak DHS, Corrosion sama Golden Staff udah jadi itu bisa buat join war ya. Dan ini dari tim Onyx ngepick Fredrin ya guys ya. Kalau Fredrin ini kalau dari tim Onyx ini masih fleksibel, bisa dijadikan XP, bisa dijadikan jungler juga, roamer juga bisa, tapi jarang ya. Kemudian dari tim Onyx ngeban Lilia ya guys ya. Untuk Lilia ini salah satu mage yang enak buat mancing-mancing ulti musuh ya guys ya, karena bisa maju-maju gitu dan bisa balik lagi dengan Plexusnya ya. Kemudian dari tim Geekfam ini ngeban Tigreal ya guys ya. Untuk Tigreal ini kalau di ranked ini juga lumayan laku ya guys ya, lumayan meta juga, karena ultinya itu bisa buat ngumpulin musuh ya, jadi bisa montek gitu. Dan Tigreal itu enak kalau di combo dengan mage burst area ya guys ya, sedangkan di Onyx itu ada Vexana, jadi mungkin takut di combo ya guys ya. Makanya daripada nanti merepotkan, ini di ban sama Geek. Setelah itu ini dari Geekfam ngeban Xbox ya guys ya. Kemungkinan dari tim Geekfam ini menggunakan meta tank jungler ya guys ya, makanya di ban Xbox-nya. Walaupun juga masih ada Cici ya guys ya, Cici itu juga lumayan meresahkan kalau buat tank jungler. Di sini kenapa Onyx nggak ngeban ya guys ya? Ini disuruh ngeban tapi nggak ngeban. Lalu ini dari tim Onyx ngepick Grok ya guys ya. Untuk Grok ini bisa fleksibel, bisa dijadikan roamer, bisa dijadikan XP ya guys ya, masih fleksibel. Dan Grok ini enak banget kalau di combo dengan Vexana ya guys ya. Jadi nanti Groknya tuh wild chart, kemudian Vexananya itu ikut masuk ya. Jadi enak banget itu kombonya. Sekarang kita beralih ke Geekfam ya guys ya. Dari Geekfam ini ngepick Barats sama Nana ya guys ya. Untuk Barats ini sudah pasti di jungler ya guys ya. Jadi dari Geekfam ini juga mau menggunakan meta tank jungler ya guys ya, karena Onyx pakai tank jungler. Lalu untuk Nana ini udah pasti di mid ya guys ya. Dan Nana ini kalau di ranked ini masih lumayan laku ya guys ya, karena Molinanya itu lumayan meresahkan bagi tank ya guys ya. Jadi bisa nggagalin inisiasi dari tank sama XP musuh itu kalau mau open war. Dan yang terakhir dari tim Onyx tadi ngepick Yuzong ya guys ya. Untuk Yuzong ini enak banget kalau buat zoning-zoning itu, sama bisa ngincar backline dari tim Geekfam ya guys ya. Kalau melihat draft pick dari Geekfam itu yang bisa diincar sama Yuzong itu cuma Kari ya guys ya, karena Kari kan lumayan meresahkan kalau di late game ya guys ya.
Sekarang kita lihat ke gameplay mereka ya guys ya. Untuk Hazel menjadi jungler di MPL Indonesia, ini adalah salah satu pintu pembukanya. So, Oke guys, kita ke gameplaynya ya guys ya. Ini dari masing-masing tim masih farming dengan santai ya. Terus ini para junglernya ngambil buff. Kemudian ini nananya setup Lito ya guys ya. Lito kecil ini mau direbutin dua tim. Nah, didapatin oleh Vexana ya guys ya. Bagi yang belum tahu, Lito ini berfungsi sebagai CCTV ya guys ya. Jadi bisa ngecek ada hero apa aja di situ, bisa open map gitu ya. Di sini Barretnya farming di atas ya guys ya. Nah, ini karena udah level 4 ini mau digas. Ini Yuzongnya coba dimakan ya guys ya. Dialin dua orang dan mati. Nah, ini biasanya turtle pertama itu bagian experience itu paling krusial ya guys ya. Biasanya jungler musuh itu ke XP ya, karena untuk nyekaratin XP atau biar syukur-syukur dapat kill ya kayak tadi ya. Di sini sebentar lagi turtle-nya akan muncul ya guys ya. Ini dari kedua belah tim nyari posisi. Nah, ini Rubinya coba open map ya guys ya. Coba nyari-nyari orang di situ dan kedua belah tim masih tarik ulur ya guys ya. Nah, di sini turtle-nya sudah muncul ya guys ya. Ini pada bagian atas ada sedikit baku hantam dari kedua belah tim. Namun belum ada korban jiwa ya guys ya. Dan ini Barretnya setup turtle terlebih dahulu. Ini mulai dihit. Turtle-nya ditarik ke bawah ya guys ya. Tapi ini Kairinya respon ya. Ini coba mau di open war. Nah, itu boots-nya ulti ya guys ya. Terus ini diwarin sama kedua belah tim. Sansnya dapat satu orang. Nah, di sini warnya terpecah jadi dua ya guys ya. Ini Yuzongnya ini ngelock Ruby ya guys ya. Dapat satu kill. Dan kemudian Barretnya coba lari ya guys ya. Tapi akhirnya tumbang juga. Otomatis di sini turtle-nya free untuk Onyx ya guys ya. Di sini yang diuntungkan adalah Onyx ya guys ya. Karena dapat satu turtle dan dapat 3 hero musuh ya guys ya. Bagus sekali setup dari Onyx tadi. Kalian bisa lihat dari pergerakan cewek ya guys ya. Itu dikasih wave minion mid agar itemnya cepat jadi dan agar menang level daripada carry ya guys ya. Ini Arlotnya ngendok di situ untuk open map ya guys ya. Terus di all in sama tim Onyx. 4 orang all in ya guys ya. Di sini sebentar lagi turtle-nya akan muncul ya guys ya. Ini dari tim Onyx sudah setup dan itu dapat boost tengah itu ya. Dan dari tim Geekfam coba-coba cari posisi di atas. Kalian bisa lihat pergerakan Arlot ya guys ya. Itu ngendok di situ untuk nyari Vexana ya guys ya. Sama open map bisa dilihat. Kemudian untuk turtle-nya sudah mulai dicicil-cicil, di hit ya. Kedua belah tim masih tarik ulur ya guys ya. Terus nah, ini Yuzongnya inisiasi ya guys ya. Ini mau mencoba ngelok Nana. Kemudian dari tim Geek ini kepecah konsentrasinya ya guys ya. Terus turtle-nya berhasil didapatkan oleh Onyx. Nah, di sini Arlotnya offset ya. Dan ini Groknya ngelok Nana karena Nananya udah nggak ada pasif ya tadi ya. Di sini tim Onyx masih coba ngepres ya guys ya. Ini Rubinya coba di push dan buang flicker ya guys ya. Dikejar-kejar sama Fredrin tapi masih bisa lolos. Nah, di sini Barretnya coba menutup ya guys ya agar turret mid nggak hancur. Tapi ini dari tim Onyx masih menginisiasi jungle-jungle-nya dari tim Geek ya guys ya. Buff merah masih bisa diselamatkan sama Barret. Ini dari tim Onyx mencoba ngepres turret bawah ya guys ya. Untuk dapetin turret bawah itu Arlotnya mau di all in ya guys ya. Di retry sama Fredrin dan di all in sama tim Onyx dan dapat satu kill. Di sini Karinnya melepas turret bawah ya guys ya, karena tadi rame banget ya. Ada 4 orang dan ini dipaksa untuk mundur. Dan ini Vexana sama Grok ini ngezoning ya guys ya, agar cewek bisa mendapatkan turret bawah dengan free. Nah, turret bawah berhasil hancur ya guys ya. Tapi Ruby sempat tukar turret atas ya guys ya, jadi nggak begitu rugi. Dikarenakan lane bawah ini dari tim Onyx ini udah bagus, ini ceweknya mau join war ya guys ya, karena turtle-nya sudah muncul. Nah, ini ceweknya masih farming. Ini Rubinya ulti tapi nggak kena ya guys ya.
Kemudian dari Onyx ini setup turtle ya guys ya. Dikarenakan kalah jumlah dan yang bawah itu masih disibukkan dengan minion, kemungkinan ini dilepas ya sama Kick ya. Di sini keyboynya open map sama zoning ya guys ya. Otomatis turtle didapatkan free oleh Onyx ya guys ya. Terus dari tim Onyx masih mencoba ngepress turret mid ya guys ya. Ini mau dipaksain ya. Di sisi lain dari kedua MM ini nge-split push ya guys ya. Cewek split push di atas dan Kari split push di bawah. Di sini karena Karinya di bawah, ini tim Geek mencoba nge-cover ya guys ya. Mencoba bermain di bawah juga dan Karinya dapat satu turret. Namun diinisiasi sama Onyx ya. Ini Yuzongnya ulti. Dan dari tim Geek ini kepecah ya guys ya. Arlotnya mati. Kemudian ini Rubinya juga di all-in mati. Baratsnya ulti. Kemudian ini tim Onyx merespon dan di cover ya guys ya. Dimajuin. Karinya malah dapat satu. Dari war barusan membuat Geek kocar-kacir ya guys ya. Terus akhirnya malah di press ini 3 orang mati dan dapat satu turret mid ya guys ya, akhirnya jebol juga. Dan ini masih coba di press. Akhirnya turret mid jebol 2 ya guys ya. Bagus sekali permainan dari Onyx tadi ya guys ya. Kalian bisa lihat pergerakan cewek ya guys ya, itu mau dorong wave atas ya. Kemudian Yuzongnya ngedorong wave bawah. Dan itu groknya itu open map ya guys ya. Siapa aja tim Geek Fam yang ada di situ. Di sini Suns-nya mencoba ngepoking damage ya, agar mereka mundur. Dan agar wave mid ini jalan ya guys ya. Dan turret atasnya berhasil dihancurkan lagi. Jadi di sini tadi banyak sekali keuntungan yang didapatkan oleh Onyx ya guys ya. Di sini lordnya sudah mulai muncul ya guys ya. Ini Grok sama Yuzong ini open map ya. Untuk mengetahui siapa aja tim Geek Fam yang ada di situ. Otomatis ini lordnya free ya untuk Onyx ya guys ya. Tapi di sisi lain Karinya dorong lane atas ya guys ya. Di sini Vexana dengan Grok ini zoning ya guys ya, agar ceweknya ini bisa mendapatkan turret bawah. Nah ini akhirnya turret bawah di push ya. Dapat satu turret bawah. Nah ini Arlotnya inisiasi ya guys ya. Vexananya buang puri ya guys ya. Tapi ini di flicker sama Nana dan di ulti Nana ya, akhirnya mati. Lordnya muncul di mid ya guys ya. Ini walaupun kalah jumlah dari tim Onyx ini masih mencoba ngepress ya guys ya, karena ada Lord. Dan dari tim Geek ini mencoba defend dengan sekuat tenaga ya guys ya. Di sini dari tim Onyx bermain sabar ya, nggak mau gegabah. Ini nunggu Lordnya masuk dulu. Dan ini dari ketiga lane ini tim Onyx bagus ya guys ya. Atasnya dorong, bawahnya juga dorong. Dan ini dari tim Geek berhasil defend ya guys ya. Sebentar lagi Lordnya muncul ya guys ya. Ini dari tim Geek mencoba manjangin lane atas dulu. Nah ini Kairinya masih nyuri-nyuri buff ya guys ya. Di sini dari tim Geek ini mencoba mau kontes ya. Ini mau coba maju-maju. Ini Rubinya open map. Dan ini coba mau di war. Masih tarik ulur. Kalian mesti notice posisi boots ya guys ya. Ini bootsnya ngendok di situ. Nah, ini nyari posisi dari Geek ya. Entah Kari atau Nana. Ini dari kedua belah tim coba diwarin ya guys ya. Ini Ruby sama Arlotnya mati. Terus kemudian Yuzongnya ini ngelok Kari ya. Terus ini dari Barasnya ini mencoba lari tapi kemungkinan nggak bisa. Sudah mentok. Nah ini 3 mati ya dari Geek ya. Di sini tadi peranan dari Yuzong ini bagus sekali ya guys ya. Karena Yuzongnya itu kan ngezoning magis sama MM-nya ya. Jadinya Kari sama Nana yang nggak berani maju. Nggak berani nge-follow up dari tim Geek Farm. Sehingga Ruby sama Arlotnya itu kan tadi bonyok ya. Nah udah bonyok tapi nggak bisa di follow up sama Kari sama Nana. Terus Barasnya itu kabur. Tapi akhirnya Barasnya mati. Dan otomatis Lordnya ini didapatkan Onyx dengan mudah ya. Dengan free. Kemudian ini dari tim Onyx sudah mau merapikan line. Itu line atasnya coba dibersihkan sama Yuzong ya guys ya. Terus midnya ini coba dibersihkan sama Vexana. Ini pada bagian mid masih sedikit di freeze line ya guys ya. Agar nanti ngepushnya bareng. Ini dari tim Onyx berhasil ngandangin Geek Fam ya guys ya. Ini mereka dikandangin di base mereka. Dan Lordnya mulai muncul di bawah. Nah ini dari tim Geek otomatis mainnya defensif ya. Ini dari wave atas sudah mulai dorong ya. Mau masuk ke turret dan coba di clear sama
Gig. Kalian coba lihat Arlot guys. Nah ini flicker ulti, kemudian ini Vexananya langsung sekarat ya guys ya. Tapi Vexananya masih punya Purify ya, jadi masih selamat. Dan Lordnya mulai dorong bawah, mencoba dapetin turret bawah ini guys dari Onyx. Tapi di sini Gigfam masih bisa bertahan ya guys ya. Lordnya masih bisa di clear. Dan ini tim Onyx berhasil ngandangin, masih bermain di base mereka ini Gignya. Nah ini Yuzongnya coba inisiasi buat mancing-mancing ulti, tapi cuma ngebait aja ya guys ya. Sampai pada titik ini Gigfam bermain dengan defensif ya, karena juga kalah gold hampir 11.000. Iya. Otomatis kalau buat adu gebuk itu tetap kalah damage ya. Yang sama sih Prof. Jadi kalau di posisi Gig ini udah bener ya, main defensif sembari menunggu levelnya sama. Lagi-lagi Boots ngebuka Minimal dari tim Gigfam sudah full item ya, baru berani adu gebuk sama Onyx. power poke dari pemain Sampai pada titik ini tim Onyx berhasil ngezoning dari Gigfam ya guys ya. Jadi di sini Onyx menguasai jungle-jungle atau bush dari Gigfam ya. Otomatis Gigfam juga bertahan ini, nggak berani sembarangan maju. Di sini dari tim Onyx sudah mulai setup Lord ya guys ya. Ini Yuzongnya ngendok di situ, nyari-nyari posisi dari Kari atau Nana. Bagus sekali ini, diam di situ. Kemudian dari tim Onyx ini sudah menguasai push area river ya guys ya. Ini Yuzongnya mencoba ngelok Kari ya guys ya. Tapi karena udah kelanjur maju, ini akhirnya turun di situ di depannya Ruby. Di sini Freddy-nya ulti tapi nggak kena siapapun. Kemudian ini Arlotnya mau ngelok cewek, tapi ceweknya masih ada one. Kemudian Yuzongnya dapat Arlot ya guys ya. Terus ini masih mau dimajuin sama Onyx. Di sini karena semua ultinya sudah cooldown ya guys ya. Dari kedua belah tim tidak memutuskan war lagi. Ini bermain objektif. Lordnya juga di reset. Baik dari tim Gigfam sama Onyx pada recall ya guys ya. Tapi ini Freddy-nya nyoba narik Lordnya ke atas ya guys ya, agar jauh dari jangkauan Gigfam. Terus ini dari tim Onyx masih mencoba cari posisi. Dari Gigfam juga sama ya, nyari posisi juga. Ini Yuzongnya inisiasi ya guys ya, ulti, kemudian di follow up sama Vexana dan diwarin sama mereka. Cloudnya dapat 1 kill, kemudian Lordnya masih bisa diamankan sama Onyx ya guys ya. Ini Cloudnya dapat lagi, terus Bootsnya juga dapat lagi. Dari tim Gigfam ini mati 3 ya guys ya, dari momentum war di Lord tadi. Di sini tadi sebenarnya Gigfam agak keburu-buru ya, karena tadi kan roamernya mati ya, jadi 4 versus 5. Di sini karena Onyx-nya menang hero, tadi coba ditekan, coba diwar sama mereka ya. Dan ini wave bawah mendorong ya, dan dapat 1 turret bawah. Di sini Arlotnya mau inisiasi ya, tetapi karena kekurangan tim sehingga Arlotnya malah mati. Jadi malah jadi rata ya guys ya. Nah ini jadinya wipe out dan kemungkinan langsung di end sama Onyx, dan akhirnya menang Onyx ya guys ya. NT untuk Gigfam. Menurut saya tadi itu Gigfam agak blunder ya, karena udah tahu kalah hero atau kalah jumlah hero, tapi malah nyoba di kontes. Akhirnya juga tetap kalah kontes ya guys ya. Kemudian yang momen Arlot ulti itu tadi kan juga kekurangan damage dealer, jadi malah Arlotnya di all in sama Onyx dan akhirnya malah kalah. Padahal di bawah ada Lord ya guys ya. Mungkin alangkah lebih bijaknya mendingan defend dulu ya guys ya. Defend dulu dari Lord dan bersihin-bersihin minion. Jadi nggak langsung kepancing war sama Onyx ya guys ya. Tapi NT untuk Gigfam dan GG untuk Onyx.